Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang solehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi al-adab al-islami. Kita akan membahas pembahasan yang pertama, bab yang pertama, kita akan belajar tentang kerapihan. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu yuk. Agar apa? Agar apa yang nanti disampaikan bisa kita pahami dengan baik, dan juga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya robbal alamin. Kita mulai ya. Bismillah. Anak-anakku sekalian yang solehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kerapian itu sangatlah penting, terutama dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kerapian merupakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya kerapihan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Keindahan di sini itu mencakup atau termasuk ke dalam kebersihan dan juga kerapihan. Maka dari itu ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai sesuatu yang rapih. Ya, Allah mencintai yang namanya kerapihan. Anak-anak sekalian yang solehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerapian perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerapian juga perlu kita terapkan di mana saja. Ya, contohnya ketika berada di rumah. Ada yang tahu contoh kerapian yang ada di rumah? Yang pertama, kita perlu menata barang-barang yang ada di rumah kita. Ketika kita menata barang-barang kita dengan rapi, insya Allah ya akan nyaman untuk dipandang dan terlihat indah. Ketika barang-barang kita berantakan, apa yang terjadi? Maka akan tidak indah, tidak enak untuk dilihat. Kemudian apalagi contoh kerapihan yang ada di rumah? Ketika kita bangun tidur. Ya, ketika kita bangun tidur, hendaknya kita merapihkan kasur kita. Ya, spraynya dirapihkan kembali agar terlihat rapi dan nyaman untuk dilihat. Kemudian kita hendaknya merapihkan buku-buku kita. Ya, buku-buku yang telah kita pakai untuk belajar hendaknya ditaruh kembali di tempatnya semula. Ya, jangan ditaruh sembarangan. Karena apa? Ketika kita menaruhnya sembarangan, maka bukunya akan cepat kotor dan juga bukunya akan cepat rusak dan akan terlihat tidak rapi, tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Ya, makanya ketika bukunya sudah selesai dipakai, ditaruh kembali di tempatnya semula. Ya. Karena apa? Buku itu harus dijaga. Karena buku merupakan sumber ilmu. Ya. Kemudian anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Contoh dari kerapihan, yaitu merapihkan pakaian. Ya. Pakaian harus kita rapihkan. Ya, ketika sudah dipakai atau pakaiannya kotor, kita taruh di tempat khusus baju kotor. Ya, jangan kita taruh di mana-mana. Nanti bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga bisa menimbulkan kuman-kuman yang akan membawa penyakit kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita menerapkan kerapihan di rumah kita. Rumah kita harus kita jaga. Karena apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Insyaallah
pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan kerapian yang ada di tempat yang lain, insya Allah Ta'ala. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.